Kalau tidak ada pernyataan-pernyataan presiden mengenai anaknya yang dia bilang belum waktunya, masih muda, belum pengalaman, atau Gibran juga menyatakan bahwa dia masih muda, belum cukup pengalaman, masih banyak orang lain yang lebih pintar dan sebagainya ya. Itu mungkin orang tidak akan seramai sekarang ya. Dan kenapa orang juga menentang Gibran itu maju? Ini bukan persoalan dinasti Ansih. Ini persoalan karena dia maju satu itu melanggar aturan hukum yang ada. Dia maju karena itu melalui suatu rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, di mana aktor utamanya adalah pamannya sendiri ya, dan bapaknya sebagai presiden yang kemudian juga pasti melakukan intervensi melalui tangan sendiri maupun tangan orang lain ya. Kemudian yang juga menjadi persoalan karena sang bapak itu masih menjadi presiden Republik Indonesia yang akan memiliki suatu power yang begitu besar, baik itu power uang, baik itu power eksekutif ya, ataupun power-power yang lain gitu kan. Saya nggak menentang pernyataan presiden yang mengatakan bahwa mari kita adu gagasan. Pertanyaan saya, apakah nanti presiden atau siapapun yang berkuasa tidak akan mengubah format dari debat calon presiden dan calon wakil presiden? Kenapa demikian? Karena sekarang udah mulai muncul isu-isu bahwa perdebatan di televisi yang dulu itu adalah perdebatan yang ramai akan diubah menjadi cuma pengungkapan gagasan-gagasan mengenai program kerja tanpa adanya sahut-sahutan mengenai dari calon presiden kepada calon presiden yang lain atau calon wakil presiden kepada calon wakil presiden yang lain. Kenapa demikian? Karena banyak orang juga menduga atau patut menduga ya, kalau itu kemudian diubah dari suatu perdebatan yang lively, yang hidup menjadi hanya pengungkapan gagasan semata, itu berarti akan menegasikan apa yang disebut dengan demokrasi itu sendiri ya. Dan masuknya Gibran ke dalam pencalonan cawapres itu juga meniadakan kesempatan anak-anak muda yang lain untuk kemudian memiliki kesetaraan politik, kesetaraan hak ya, untuk juga menjadi calon wakil presiden. Ketika presiden itu masih memiliki satu kekuasaan eksekutif, otoritas eksekutif yang nanti yang ditakutkan itu bagaimana dia bisa melakukan suatu perintah presiden kepada aparat TNI, Polri, ASN ya, untuk kemudian mengobrak-abrik demokrasi demi kemenangan bukan cuma Gibran ya, tapi juga PSI yang kebetulan ketua umumnya itu adalah anaknya sendiri ya. Jadi itu yang jadi persoalan karena ini babak dari drama Korea ini belum berhenti. Karena nanti misalnya kalau tiba-tiba Prabowo dan Gibran itu menang, bukan mustahil Kaisang akan didukung juga untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan kemudian Bobi juga mungkin juga akan maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara ya. Dan satu drama juga yang tidak dilupakan orang itu adalah dalam sejarah politik pemilihan presiden itu cuma terjadi di Indonesia. Seorang presiden yang dari tingkatan pemerintahan terendah ya, wali kota, kemudian menjadi gubernur, menjadi presiden, didukung oleh sebuah partai politik, tapi kemudian dia meninggalkan partai politiknya dan kemudian mendukung orang yang dulu menjadi pesaing dia di dalam Pilpres 2014-2019 dan kemudian menitipkan anaknya menjadi cawapresnya. Itu cuma di Indonesia. Di seluruh dunia nggak pernah terjadi. Buat saya, apa yang terjadi dalam era 1 bulan terakhir ini bukan cuma drama politik. Tapi ini adalah sebuah pendidikan politik yang buruk bagi generasi muda ya, bahwa kalau misalnya Anda ingin menjadi pejabat, ya, pejabat publik ataupun menjadi
calon presiden atau calon wakil presiden, Anda bisa melakukan berbagai cara termasuk juga mengobrak-abrik hukum, kemudian juga mengobrak-abrik merit system di dalam partai politik, dan juga mengobrak-abrik yang disebut dengan kesetaraan di dalam kesempatan ya untuk menjadi aktor politik atau calon politisi yang boleh dikatakan bisa menjadi pejabat publik. Udah pasti ya. Anda kalau perlu baca Tempo ya, edisi sekitar 2 minggu yang lalu ya, sebelum MK atau setelah MK mengeluarkan putusan itu. Di situ dengan jelas digambarkan kronologi di dalam persidangan itu ya. Bagaimana seorang ketua MK yang tadinya mengatakan, saya kalau dalam hal ini nggak ikut ya, karena saya ada konflik kepentingan di situ. Karena Gibran itu ponakan saya. Tapi tiba-tiba setelah yang semua usulan yang diusulkan oleh partai politik selesai, kemudian membahas usulan yang dari mahasiswa, yang katanya dia itu menjadi pengagum Gibran, dan kemudian usulan itu sempat ditarik, dan kemudian tiba-tiba kenapa dibahas dan masuk. Ya, bagaimana juga misalnya Anwar Usman juga ya melakukan suatu pendekatan-pendekatan ya kepada dua hakim konstitusi yang lain supaya posisi dia yang tadinya udah 6-3 ya, yang tidak setuju dengan yang setuju, kemudian berubah dengan 4-5. Jadi itu adalah suatu rekayasa-rekayasa politik ya, melakukan suatu baik itu penekanan ataupun melakukan suatu pendekatan ya, dan itu yang kemudian akhirnya semuanya terjadilah ya. Makanya jangan salah kalau kemudian Mahkamah Kehormatan MK itu memutuskan bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran berat etik. Dia memutuskan karena dia punya konflik of interest, tapi kenapa dia masih ikut? Dia tidak independen karena ada intervensi kekuasaan dari luar. Dia juga tidak profesional karena dia rupanya tidak mau melihat aturan antara konstitusi dengan perundang-undangan itu, yang tidak memungkinkan sebetulnya itu Gibran itu bisa menjadi calon wakil presiden.